Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Bagus Saputro, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali yang bertugas di SMA Negeri 1 Karanggede. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu, di samping saya telah hadir beliau yang saya jadikan panutan, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Haji Sarana, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karanggede. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak hari ini, Bapak, karena pada kesempatan hari ini saya minta izin untuk wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan Bapak. Tentu saja pada sekolahan kita atau berdasarkan pengalaman Bapak itu banyak sekali keputusan-keputusan yang perlu diambil berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifatnya itu dilematis, Bapak. Jadi satu sisi itu benar, tapi dilihat dari sisi yang lain itu sepertinya juga benar juga. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sekali untuk mendapatkan informasi-informasi, ilmu-ilmu dari Bapak Kepala Sekolah terkait bagaimana sih pengambilan keputusan kalau menghadapi situasi seperti itu, Bapak. Terima kasih. Pertama kita mengacu ke aturannya ya, yang aturan kita buat RKS dan seterusnya itu kan sudah diteken, ditandatangani oleh kepala dinas. Artinya itu kita jadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Meskipun di saat waktu yang terus berjalan tampaknya terkait dengan dinamika kurikulum merdeka barangkali mungkin ada sedikit perbedaan dengan RKS atau RKS yang kita susun. Untuk misalkan yang bermasalah ini anak kelas 10 misalkan. Anak ini bermasalah apakah dari sisi etika, kemudian sampai melompat pagar, kemudian alpanya kelewat banyak dan seterusnya. Kemudian kalau ini di keputusan kenaikan kelasnya, saya pikir ini enggak masalah. Karena anak kelas 10 ini kan fasenya E. Sementara kelas 11 dan 12 itu fasenya F. Karena ini beda fase, maka kenaikan kelasnya ini tidak bermasalah. Artinya KCD tidak pernah mempermasalahkan, pimpinan kita, atasan kita tidak pernah mempermasalahkan terkait ketidak naik kelasan anak akibat dari akhlak, perilaku, kedisiplinan. Biasanya itu, jadi bukan masalah faktor nilai. Karena kalau faktor nilai kan bisa dinaikkan, kemudian nanti di kelas berikutnya dia mendapatkan perlakuan khusus sampai benar-benar tuntas. Tetapi yang jadi agak dilematis adalah menyikapi anak yang kelas 11 naik ke kelas 12. Kalau dari sisi akademis sampai saat ini kita tidak pernah menjumpai masalah anak yang kemampuannya terlalu rendah. Tetapi yang sering muncul masalah adalah anak yang kedisiplinannya, sikap, perilaku, moralitas, akhlak, dan seterusnya ini yang jauh dari harapan. Maka keputusan yang berani kami lakukan ada dua alternatif. Alternatif pertama memang kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan dari RKS, kami putuskan tidak naik. Tetapi tidak naiknya ini bukan mutlak, bukan absolut. Jadi masih ada alternatif kedua, yaitu dia bisa naik, kita fasilitasi pindah ke sekolah lain. Bukan maksud kami, Bapak Ibu Guru dan saya itu dendam, enggak. Justru ini bermaksud agar dia pecah dengan kelompoknya. Biar dia tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar aturan. Jadi ini bukan sama sekali, tidak ada niatan dendam, tidak ada niatan benci. Biar anak ini ketika pindah di sekolah lain, kemudian dia di sana ada komunitas baru yang harapannya dia membentuk komunitas yang baik, lingkungannya baik. Karena kalau tetap bersatu dengan orang-orang yang bermasalah di sekolah ini, saya malah lebih khawatir ke depannya bisa jadi lebih gagal. Oh ya. Itu nggih. Baik, Bapak. Ini suatu contoh real ya, Pak, terkait dilema etika seperti ini. Jadi satu sisi itu baik juga untuk
ke depannya satu sisi, baik juga untuk si anak itu sendiri. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan bujukan, hanya sekedar bujukan moral Bapak? Begini, saya kan tidak mungkin bekerja sendiri. Di lapangan kan ada Bapak Ibu Wali kelas, kemudian ada guru BK, kemudian naik nanti ada kesiswaan, maka di situ kami diskusikan. Sehingga ketika masalah itu masih levelnya rendah, bisa diselesaikan oleh wali kelasnya, oh silahkan. Kemudian kalau masalahnya agak ribet, naik ke guru BK, kemudian bisa diselesaikan, oh selesai, silahkan, alhamdulillah. Tetapi kalau sampai level kesiswaan, sampai level kepala, kami memang sengaja ikut masuk diskusi, karena bagaimanapun keputusan akhir adalah tanggung jawab kepala sekolah. Jadi saya tidak mungkin membiarkan anak ini berlalu sampai keluar tanpa saya ikut andil mengambil keputusan. Jadi keputusannya ini apakah tepat atau tidak, ketika saya sudah ikut andil di situ, paling tidak saya sudah memberi solusi, sudah memberi jalan keluar. Ini sudah saya kasih solusi jalan keluar. Biasanya masih saya kasih waktu tempo sekian lama untuk melihat perkembangan akhlaknya. Tetapi kalau di situ kemudian masih melanggar lagi dan itu sudah keputusan terakhir, ya apa boleh buat. Akhirnya tetap kita anjurkan untuk pindah ke sekolah lain. Bukan berhenti, bukan keluar kemudian tidak sekolah, bukan itu. Jadi anak harus tetap sekolah meskipun harus pindah ke sekolah lain yang barangkali di lingkungan sana nanti lebih baik, lebih cocok. Begitu. Itu. Jadi untuk mengidentifikasi kasus ini itu lebih berkolaborasi dengan betul. Wali kelas, guru BK, kesiswaan dan seterusnya. Dan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dengan memikirkan segala efek yang ada, Pak, ya, seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan, mungkin selain berdiskusi atau mungkin ada teknik lainnya, Pak? Itu kan levelnya dari level bawah di level wali kelas dulu. Kalau wali kelas ada masalah tidak bisa diselesaikan, naik ke level guru BK. Kemudian nanti naik lagi ke level kesiswaan, kemudian nanti ketemu saya diskusi, dan biasanya pada level ini orang tua dihadirkan. Orang tua dihadirkan, anak dipanggil, ditemukan, kemudian kita komunikasikan dengan orang tua dan anaknya. Artinya sesungguhnya anak ini punya, saya berhusnudon bahwa ketika anak ini bermasalah, pasti ada sesuatu yang sesungguhnya ingin dia sampaikan. Jadi masalah dia itu hanya untuk menarik perhatian orang tua atau menarik perhatian guru atau bahkan sampai level kepala sekolah. Jadi anak bikin ulah itu sesungguhnya dia ingin cari perhatian saja. Kemudian kita tanya, dia pengennya seperti apa? Dia menginginkan ibunya atau bapaknya seperti apa? Orang tua yang ideal menurut dia seperti apa? Kalau guru, kepala sekolah, yang ideal menurut anak ini seperti apa? Jadi pasti dia akan menyampaikan dulu. Tapi kalau dia sudah pada tingkatan sadar bahwa dia salah, tetapi dia ingin bertobat memperbaiki, kita kasih kesempatan. Tapi kalau kemudian sudah salah, tidak nyadari salah, kemudian dia tetap melakukan hal buruk selanjutnya, ya apa boleh buat? Harus kita cut, karena takut saya nulari yang lain. Anak-anak lain yang sudah baik nanti ketularan dengan anak ini karena pelangganannya sudah luar biasa kok masih tetap dipertahankan di sini, misalkan seperti itu. Oke. Baik, luar biasa sekali Bapak. Ini saya bisa menangkap di sini dari sistematis itu, tetapi yang paling penting di sini bagaimana Bapak ini untuk berprasangka baik selalu untuk pada siswa, pada orang lain seperti itu intinya, dan selalu melakukan pendekatannya itu secara humanis Bapak. Jadi pendekatan yang baik seperti itu. Ya mungkin nanti ditemukan solusi yang terbaik, solusi untuk keduanya seperti itu. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, itu berkaitan dengan keefektifannya Bapak. Mungkin pada waktu kita menghadapi situasi dilematis seperti itu Bapak. Kalau saya itu kan, mungkin kalau seperti itu harus berpikir sejenak,
berhenti sejenak, bahkan lama seperti itu untuk memutuskan, karena ini semua kedua-duanya ini, dua sisi ini baik semua lah, jadi mau milih yang mana kan bingung Pak gitu, untuk memilih yang terbaik dari dua buah yang baik itu. Nah, kira-kira tips Bapak untuk dalam pengambilan keputusan ini biar lebih efektif, langsung dapatkan jawaban, langsung kita yakin jawabannya itu ya dua-duanya benar, tapi yang paling benar ini toh, seperti itu. Pertama saya harus menghimpun data yang akurat dari Bapak Ibu guru, dari wali kelas, dari guru BK sampai ke siswaan. Datanya itu memang benar bahwa anak ini benar-benar melakukan pelanggaran yang luar biasa. Ketika itu data benar, kemudian sudah kita diskusikan, orang tua kita libatkan, anak kita ajak diskusi. Kalau memang dia memang mau baik ya kita kasih kesempatan. Tapi kalau memang tidak ada niatan baik, ya sudah, saya yakin bahwa keputusan saya benar. Apapun risikonya. Karena keputusan apapun itu pasti ada risikonya. Kalau saya terlalu lunak, saya biarkan, ini ada risikonya. Saya seolah-olah memberi kesempatan, tetapi takut saya ini nanti nulari yang lain. Karena keputusan tegas itu akan ada dampak positifnya, yang lain pun akan hitung-hitung. Wah, itu ternyata temanku yang melanggar sekian kali itu akhirnya dikeluarkan betul. Maksudnya pindah sekolah gitu, entah negeri entah swasta. Tapi kalau sudah begitu pelanggarannya kemudian kita kasih kesempatan kelonggaran terus, lah takut saya nanti yang lain juga ikut malah semakin dadi nakale gitu loh. Tapi kalau ada kenakalan kemudian ada tahapan-tahapan sudah kita lakukan sesuai aturan, kemudian kita cut karena memang sudah kelewatan harus pindah ke sekolah lain, itu maksudnya adalah itu tadi. Pertama, memberi kesempatan barangkali dia di lingkungan baru lebih cocok. Yang kedua, teman-temannya yang di sini juga akan berpikir ulang kalau dia akan melakukan pelanggaran, nanti nasibnya akan seperti temannya yang pindah sekolah itu. Oke. Ya, baik Bapak, banyak sekali untuk mengambil efektivitas seperti ini. Tapi yang saya ambil itu bagaimana ketegasan Bapak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Bapak, mungkin dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya. Kira-kira bagaimana Bapak dalam menghadapi tantangan tersebut, Bapak? Oke, saya menghadapi orang tua yang latar belakangnya sangat berbeda-beda. Ada yang membela anaknya ini kelewatan gitu. Jadi berlebihan membela anaknya. Seolah-olah anaknya ini selalu baik. Padahal data yang kami sampaikan, catatan dari guru BK itu sudah luar biasa. Makanya kemudian saya sampaikan ke orang tua bahwa ketika Bapak Ibu ini terlalu membela keputra-putri panjenengan, sesungguhnya ini menjerumuskan. Saya harus jelaskan itu, sesungguhnya menjerumuskan. Karena jelas-jelas putra panjenengan ini melakukan pelanggaran, tetapi panjenengan selalu bela-belain terus. Termasuk yang terakhir kemarin itu ada ibu-ibu yang anaknya lompat pagar dan itu sudah peringatan terakhir. Andaikan itu belum peringatan terakhir dari kesiswaan atau guru BK, mungkin saya kasih kesempatan sekali lagi. Tapi karena itu sudah peringatan terakhir dari guru BK dari kesiswaan, ya saya harus tegaskan keluar, harus pindah sekolah. Tapi andaikan dari guru BK, andaikan dari kesiswaan menyampaikan itu belum peringatan terakhir, maka saya beri kesempatan sekali lagi. Jadi saya pun harus menghormati teman-teman yang di lapangan. Ketika guru BK, kesiswaan sudah melakukan ini terakhir Pak, kita kasih kesempatan terakhir. Dia melanggar lagi, ya sudah, harus saya putuskan keluar, pindah sekolah gitu. Meskipun di pikiran saya mikir, wah sekali lagi kesempatan. Tetapi karena sudah kesepakatan dengan guru BK bahwa itu adalah kesempatan terakhir, maka saya harus menghormati itu, maka harus ambil keputusan itu. Jadi tantangannya demikian ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, cukup banyak juga pertanyaan nanti. Bagaimana Bapak dalam mengelola waktu dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, apakah memerlukan waktu tertentu atau harus langsung diselesaikan di tempatnya? Pertama memang kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi kita perlu masukan dari Bapak Ibu guru, wali kelas, guru BK, kesiswaan, bahwa yang kita putuskan itu benar karena data yang sampai ke saya itu akurat. Ini penting menurut saya. Meskipun saya tidak boleh emosional juga, karena menurut teori yang saya pahami, keputusan yang bijak itu diambil ketika kita kepala dingin. Kedua, kita tidak dalam kondisi emosional, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi kelaparan. Karena tiga hal ini, sakit, kelaparan, emosional,
kemudian saat itu kita mengambil keputusan, maka keputusan itu lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Maka keputusan harus diambil dalam kondisi benar-benar pikirannya menep betul. Pikirannya menep betul, kemudian data-data yang masuk ke kami itu benar-benar akurat. Maka saya mengambil keputusan itu tidak ada niatan dendam. Jadi niatnya baik. Barangkali jalan keluarnya dia pindah ke sekolah lain itu tujuan dia nanti anaknya ini lebih baik. Makanya di akhir ketika saya berpisah dengan anak ini dengan orang tua karena pindah sekolah, pertama saya sampaikan saya mohon maaf karena saya telah gagal, teman-teman saya guru telah gagal mendampingi putra-putri panjenengan. Barangkali karakter anak ini tidak cocok dengan cara pendekatan kami. Harapannya di sekolah lain nanti ada pendekatan yang lebih cocok, lingkungan temannya lebih cocok, sehingga anak ini ke depan menjadi anak yang sukses. Jadi tidak ada niatan dongak kelek sama sekali, enggak. Karena kalau niatan dongak kelek berarti kita dendam gitu. Selanjutnya Bapak, apa faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling mudah adalah data. Jadi saya latar belakangnya orang matematika, saya tidak boleh mengambil keputusan karena emosi. Jadi saya perlu data. Jadi anak ini tingkat pelanggarannya seperti apa? Nah, data ini kan dapat dari Bapak Ibu guru, dari wali kelas, dari kesiswaan. Jadi data-data yang masuk ke kami itu harus akurat. Tidak boleh ada data yang manipulasi. Jadi tidak boleh Bapak Ibu guru karena kebencian dengan anak ini luar biasa kemudian ditambahi alfanya. Saya nggak mau begitu. Jadi datanya harus betul-betul yang terjadi seperti itu. Makanya kan harus diklarifikasi. Jadi misalkan Bapak atau Ibu wali kelas mencatat datanya ini 9 kali alfa. Saya cocokkan dengan anak itu betul. Benar nggak Anda melakukan 9 kali alfa? Kalau benar, oh berarti data ini benar. Bukan 3W. Dan itu kan ada tanggal sekian, jam sekian itu kan ada. Kalau terlambat dan seterusnya kan ada. Jadi kami cocokkan itu. Kami tidak boleh 100% langsung percaya. Jadi ketika sudah kami diskusikan dengan anaknya, dengan orang tuanya, kemudian masing-masing menyadari bahwa itu pelanggaran yang pernah dilakukan dan ini tahapan yang harus dilakukan karena ada tahapan katakanlah peringatan awal, pemanggilan awal ke orang tua sampai peringatan terakhir itu ada tahapannya. Saya tidak boleh karena emosi sesaat kemudian kita ambil keputusan pindah tanpa melalui tahapan. Jadi harus tahapannya benar dulu. Jadi wali kelas harus sudah melakukan tahapan, guru BK sudah melakukan tahapan, maka terakhir keputusannya di saya. Kecuali ada hal yang luar biasa. Dan sampai saat ini tidak ada yang luar biasa. Luar biasa itu misalkan sampai terjadi perkelahian, sampai terjadi perkelahian yang berakibat kematian dan seterusnya, atau perdagangan narkoba, itu hal yang luar biasa. Maka itu keputusannya akan berbeda dengan ini tadi. Ini tadi kan tahapan-tahapan kalau pelanggarannya pelanggaran yang normal lah. Semoga tidak, Pak. Baik, Bapak. Luar biasa sekali, banyak sekali yang bisa saya dapatkan itu terkait keterampilan dalam pengambilan keputusan ini memang butuh butuh hati yang besar, terus butuh pengalaman yang luar biasa juga. Nah, kita berada pada akhir wawancara pada pagi hari ini, Bapak. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya. Mungkin berkaitan dengan mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak bagikan kepada saya sehingga saya nanti bisa bersikap yang terbaik di masa depan, atau mungkin bisa saran atau masukan untuk saya. Perlu kita pahami bahwa murid yang hampir 1000 dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda pasti punya karakter yang tidak mungkin sama. Kalau kebetulan muncul anak yang soleh, solehah, pinter, ngejeni, luar biasa, kita syukuri itu. Tetapi kalau ada anak yang bandel, beling, lompat pagar, omongannya misuh-misuh dan seterusnya, itu juga anak kita. Itu juga tanggung jawab kita. Jadi kita tidak boleh emosional ketika menghadapi seperti itu. Karena ada hal yang luar biasa manakala kita berhadapan dengan anak-anak bermasalah, kemudian kita bisa kandani, bisa kita kasih solusi, anak ini kemudian jadi baik kembali, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Itu pahala yang luar biasa. Maka ketika saya sampaikan di depan Bapak Ibu guru bahwa kita jangan hanya siap menerima anak yang baik saja. Jadi ketika ada anak yang tidak baik, itu juga ada tanggung jawab lebih dari kita yang harus kita curahkan ke anak ini.
Dan ketika nanti benar-benar dia sadar jadi baik, amal kita jauh lebih banyak ketimbang ngapik ke anak sing wis apik. Ngapik ke anak sing wis apik itu biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Tapi kalau anak yang patakilan, anak yang latar belakang keluarganya bermasalah, kemudian kita bisa semangati, dia kemudian bangkit, kemudian jadi orang baik, kemudian dia ke depan kuliah jadi orang sukses, itu luar biasa. Gitu, Mas Bagus. Luar biasa sekali Bapak. Sangat setuju sekali apa yang Bapak sampaikan tadi terkait bagaimana kita harus mengayomi seluruh anak seperti itu Bapak. Jadi mungkin kita akan merasa lebih bangga untuk mendidik anak yang baik menjadi lebih baik lagi, tapi akan lebih bangga lagi kalau mendidik anak yang kurang baik dengan pendekatan-pendekatan kita tidak mengedepankan emosi, pendekatan kedekatan dengan humanis, pendekatan yang benar-benar menghargai anak seperti itu, sehingga anak yang kurang baik ini menjadi anak yang baik seperti itu adalah suatu kebanggaan sebagai seorang guru mungkin seperti itu Bapak. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya tanyakan. Terus alhamdulillah sekali lagi saya terima kasih sekali. Saya sudah mendapatkan ilmu dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, itu sangat berharga bagi saya dan mungkin nanti bisa saya gunakan sebagai referensi dan sebagai panutan saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan di kesempatan yang akan datang, baik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ataupun pada kesempatan yang lain sebagai pemimpin dalam organisasi yang lebih besar seperti itu Pak. Semoga sukses selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan pada pagi hari ini Bapak. Sama-sama, karena tugas saya untuk menyampaikan itu. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Dr. Hades Haji Sarana, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karanggede, terkait pengalaman beliau bagaimana teknik-teknik, cara-cara dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dalam hal ini sebagai kepala sekolah. Kita akan ketemu lagi di akhir video untuk sesi refleksi dari hasil wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Saputra, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali yang bertugas di SMA Negeri 1 Karanggede. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu bersama kami di hadapan saya telah hadir beliau Bapak Tukiren SPD yang merupakan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Wonosobo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Bagus. Mohon izin Bapak, untuk hari ini saya minta kelonggaran waktu dari Bapak untuk bisa saya wawancarai. Siap. Jadi maksud kedatangan saya ini nanti berkaitan dengan wawancara yang berkaitan dengan Bapak ya, pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah saat menghadapi situasi-situasi yang bisa kita anggap istilahnya itu sebagai dilema etika Pak. Jadi dilema etika kalau dari kacamata saya itu adalah suatu kondisi atau permasalahan ketika kita dihadapkan satu sisi, kita memandang dua sisi itu, satu sisi itu sebenarnya benar, tetapi di sisi lain kita anggap juga sesuatu yang benar seperti itu Pak. Jadi di situ kita mau memilih ini yang terbaik itu yang mana dalam pengambilan keputusan. Nah, di situ mungkin menjadi kebingungan saya Pak. Jadi hari ini mungkin saya untuk meminta ilmu pengalaman dari Bapak terkait dilema etika seperti itu Bapak. Siap. Langsung saja Bapak untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus mana saja yang itu termasuk dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral Bapak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Bagus Saputro SPD, Guru Penggerak Angkatan 10 nggih, Nggih, betul. dari SMA Negeri 1 Karanggede yang telah memilih saya sebagai responden wawancara bagian dari tugas penjenengan. Ini saya juga memperoleh manfaat mestinya sebagai wahana saya untuk menambah pengetahuan yang tadinya mungkin asing dengan dilema etika, sedikit banyak ikut belajar. Tidak lupa saya ucapkan selamat nggih Pak Bagus bahwa penjenengan lolos dalam seleksi guru penggerak angkatan 10. Semoga sukses untuk proses diklat istilahnya ya. Nggih. Proses Selama 6 diklat bulan. diberikan kelancaran dan nantinya bermanfaat dalam implementasinya. Selanjutnya menanggapi pertanyaan yang pertama, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Prinsip bahwa orang hidup itu akan selalu ketemu dengan yang namanya permasalahan. Baik pribadi maupun apalagi seorang pemimpin itu akan dituntut untuk bisa mengambil keputusan pada akhirnya. Entah itu keputusan sendiri atau melibatkan orang lain. Dan kita jangan alergi dengan yang namanya permasalahan. Nah, kasus-kasus itu termasuk dilema etika yang saya peroleh itu biasanya saya pernah menemukan sendiri dari apa yang saya hadapi di lingkungan sekolah. Bisa juga ada rekan guru atau karyawan yang menyampaikan informasi atau laporan ke saya. Dan kemungkinan yang terakhir bisa jadi pula justru yang bersangkutan itu yang menyampaikan permasalahan ke saya untuk ya konsultasi dan solusinya seperti apa. Saya ulangi nggih. Mungkin saya menemukan sendiri. Yang kedua mungkin juga ada informasi atau laporan dari rekan guru atau karyawan. Dan yang ketiga bisa jadi yang bersangkutan datang sendiri kepada saya menyampaikan permasalahan untuk dicari solusinya. Oke. Seperti itu. Nggih, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini apabila masalah yang Bapak hadapi itu ternyata merupakan benar-benar dilema etika Bapak? Yeah. Jadi di satu sisi itu benar, sisi lain juga benar. Yeah. Jadi ini membuat kebimbangan seperti itu Yeah. Bapak. Nah, itu bagaimana Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan? Ya, wajar ya manusia itu terkadang ragu-ragu. Tetapi keraguan dalam hal kasus dilema etika itu kan pilihan, tetapi dua-duanya sesungguhnya kan sudah betul. Sehingga kita juga tidak usah terlalu khawatir kalau keputusan kita itu nanti resikonya itu se ekstrim bila kasusnya itu benar salah. Kalaupun kita tidak kurang bijak dalam mengambil keputusan, toh hasilnya benar. Hanya supaya diri kita itu puas, orang lain juga puas, bisa dicermati dari kasus dilema etika itu, mana yang memberikan keuntungan lebih, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oh, gitu. Jadi tetap itu ya, dua hal sekalipun sepertinya itu sama, tapi dampaknya atau pengaruhnya itu sekecil apapun mesti ada bedanya lah. Itu kita cari mana yang lebih menguntungkan kita, baik secara kualitas maupun kuantitas kalau kita analisa ya. Oke. Luar biasa sekali Pak Bukirin ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ya kita benar-benar pasti benar gitu. Ya. Jadi harus tegas, tidak perlu khawatir, karena pasti hasilnya benar. Dan untuk kepuasan, nah, lanjut ke level kepuasan gitu lagi. Nah, itu mencari yang mana lebih untung secara kualitas. Luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini mungkin lebih sistematis, lebih detail lagi. Mungkin ada suatu kasus di sekolahan yang merupakan dilema etika. Lantas langkah-langkah atau prosedur. Nah, ini yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ini contoh kasusnya atau langkah saya?
Ya, mungkin Ya. bisa berawal dari suatu kasus Nggih. seperti itu, Ya. terus Bapak bisa sampaikan langkah-langkahnya seperti Nggih. apa. Nggih. Untuk prosedur ke arah solusi, yang pertama kalau ada kasus, utamanya dilema etika, saya mencoba untuk menyelesaikan sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Yang kira-kira saya yakin dan bisa diterima. Misalnya ada rekan guru yang mengajukan permohonan izin meninggalkan jam kerja karena kepentingannya itu misalnya pajak kendaraan. Sekarang kan ada fasilitasi pajak kendaraan di beberapa titik di daerah. Nah, itu saya bisa mengamankan KBM dengan guru tidak saya izinkan keluar untuk pajak kendaraan, tetapi saya minta tolong satpam misalnya. Yang kedua, kalau permasalahannya mungkin agak pelik, saya ya jangan terlalu percaya diri nggih. Saya bisa minta pertimbangan rekan lain yang terkait. Misalnya kalau itu terkait dengan kepegawaian, ya saya minta tolong staf kepegawaian saya untuk saya ajak diskusi. Dan kemungkinan yang ketiga, bisa jadi saya melibatkan yang bersangkutan. Jadi saya malah diskusi saya, kemudian ada pihak ketiga itu pihak terkait, entah itu sesuai bidangnya ya, misalnya tadi kepegawaian dan yang bersangkutan. Ini kita diskusi bersama untuk nanti mengambil keputusan bersama juga dengan berbagai pertimbangan. Oh, ini keputusan yang terbaik. Terbaik belum tentu yang bisa diterima ketiga pihak, tetapi selain itu mungkin keputusannya standarnya di bawahnya, namanya keputusan terbaik. Oh ya. Oke. Baik Bapak, berikutnya. Nah, selama pengambilan keputusan tersebut, nah, hal efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Atau mungkin tips untuk mengambil keputusan itu biar lebih efektif. Ya. Pertama saya mengidentifikasi kasus dilema etika. Jadi ada permasalahan atau kasusnya. Yang kedua saya mengumpulkan data-data atau fakta yang relevan sebagai referensi. Kemudian yang ketiga, apakah ada pihak lain yang bisa saya libatkan yang sekiranya nanti berkontribusi untuk membantu mencari penyelesaian atau memperkuat keputusan yang nanti diambil. Kemudian yang keempat, mungkin kita bisa melihat beberapa alternatif solusi dengan berbagai pertimbangan. Dan yang terakhir dari beberapa alternatif itu, ya kita pilih yang terbaik sebagai keputusan penyelesaian kasus dilema etika. Oh iya. Jadi demikian ya untuk pengambilan keputusan lebih efektif. Nah, pasti dalam mengambil keputusan tersebut apalagi terkait dilema etika itu Pak, itu pasti ada tantangannya. Nah, bagaimana Bapak dalam menghadapi tantangan tersebut? Yeah. Pertama saya harus menyadari bahwa setiap orang itu perangai atau karakternya berbeda-beda. Ada yang mungkin peka perasaannya, ada yang kalau tidak ditunjukkan itu tidak paham. Di samping itu kita sendiri juga punya perasaan yang terkadang itu tidak nyaman atau pekewan. Karena yang bersangkutan punya kondisi seperti apa, sehingga mungkin kalau ingin mengatakan sesuatu itu harus mencari bahasa atau redaksi yang sekiranya tidak menyinggung atau kena di hati. Bisa kena di hati tanpa mungkin membuat yang bersangkutan itu tidak berkenan. Kemudian yang ketiga, ini memang mungkin jadi budaya kita, budaya peduli, budaya peka atau tanggap itu memang perlu ditumbuhkan. Tidak semua orang dengan karakter berbeda-beda tadi itu punya budaya peduli atau peka, sekalipun kita orang Jawa yang katanya halus, yang terkadang
do rumangsa duwe ning ora duwe rumangsa. Itu kan menghambat juga atau tantangan. Menarik sekali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kadang-kadang itu dalam pengambilan keputusan itu dilema etika yang sama-sama benar seperti itu Pak. Nah itu kalau saya itu ini kan sama-sama benar. Nah ini mau benar yang paling benar itu yang mana itu kadang-kadang kan menyita waktu seperti itu Pak. Mungkin Bapak tadi sudah menyampaikan kita itu harus tegas dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah itu mungkin salah satunya. Mungkin ada lagi Pak hal-hal yang untuk pengambilan keputusan ini agar tidak menyita waktu. Oke. Di awal saya sudah mengatakan bahwa kita hidup itu mesti itu atau niscaya akan ketemu dengan permasalahan atau ujian, dan kita sebaiknya tidak alergi, justru dari permasalahan itu nanti akan menambah wawasan atau mendewasakan kita. Hanya karena begitu banyaknya permasalahan, maka sedapat mungkin apa yang permasalahan yang sekarang itu kalau bisa ya diselesaikan sekarang. Kalau sekiranya mudah kita mengambil keputusan, mengapa harus ditunda? Karena kalau ditunda bisa jadi besok malah numpuk dan tidak terselesaikan. Kecuali kalau mungkin agak pelik permasalahannya, kita jangan gegabah, perlu pemikiran, perlu pertimbangan supaya keputusan yang kita ambil itu nanti menjadi keputusan yang terbaik yang bisa diterima semua pihak. Oke, baik. Lanjut ini Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa? Ya, pertama kita harus punya prinsip bahwa suatu masalah itu harus dihadapi dan selesai. Perkara keputusannya itu kualitasnya seperti apa, tetapi kita harus punya tekad seperti itu, menghadapi masalah dan menyelesaikan, bukan menghindari. Yang kedua, kalau ada sebagai referensi kita, cari regulasi atau panduan atau tuntunan atau dasar yang lain. Itu sebagai penguat kita. Dan budaya kepedulian itu tadi. Ada masalah mungkin pihak yang kita ajak untuk mengambil keputusan mungkin acuh tak acuh atau tidak peduli, merasa itu bukan masalahnya. Kalau ada budaya kepedulian, insya Allah setiap masalah, entah itu diri kita, entah itu yang menyangkut kita, atau mungkin masalah orang lain, dan kalau kita bisa ikut membantu, itu membantu kesusahan orang lain kan sesuatu yang bernilai positif atau pahala. Ya, oke. Terakhir Bapak, setelah banyak pengalaman dan pengambilan keputusan yang Bapak sudah sampaikan tadi, nah itu pembelajaran apa atau saran lah untuk saya ke depannya agar saya ini dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Ya. Pertama, kita berusaha menjadi pribadi yang berintegritas dan beretika, layak jadi tauladan. Apalagi lingkup pekerjaan kita itu kan di dunia pendidikan. Tidak hanya kepala sekolah yang jadi pemimpin, tapi masing-masing kita itu kan juga pemimpin. Guru pun juga pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi kalau dari kita itu sudah berintegritas dan beretika, ya insya Allah kalau ada masalah itu orang lain punya pemikiran positif pada kita. Kemudian ikuti ajaran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang prinsipnya dimanapun kita berada, kita itu bermanfaat. Insya Allah masalah ada solusinya kalau kita punya prinsip dua itu tadi. Dan sebagai penegas itu tadi masalah itu niscaya ada, harus dihadapi bukan dihindari, dan keputusan terbaik itu yang kita cita-citakan. Kalaupun orang lain tidak puas, yang penting kita sudah berupaya yang terbaik.
Ya. Demikian Pak Bagus, barangkali masih ada lagi. Oh iya Pak, alhamdulillah ini sekiranya sudah cukup Bapak untuk wawancara hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali apa yang sudah Bapak sampaikan, itu ilmunya dari pengalaman Bapak ini sangat banyak sekali dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah itu sangat berharga dan bermanfaat buat saya ke depannya. Mungkin saya bisa jadikan sebagai panutan Bapak untuk mengambil keputusan baik sebagai pemimpin dalam pembelajaran ataupun dengan menjadi pemimpin dalam organisasi yang lebih besar Bapak. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan oleh Bapak dalam wawancara ini. Sama-sama Pak Bagus, kalaupun jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan panjenengan, karena saya juga masih perlu banyak belajar, saya mohon maaf. Dan sekali lagi semoga yang kita lakukan ini nanti suatu saat berbuah manis untuk memajukan dunia pendidikan, dimulai dengan diri kita karena memiliki integritas dan etika yang baik. Terima kasih Pak Tukirin. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Tukirin SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosegoro, terkait pengambilan keputusan-keputusan beliau ketika menghadapi dilema etika. Kita akan ketemu lagi di sesi akhir video ini untuk merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dari wawancara pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pada sesi video ini merupakan sesi terakhir dari video ini berkaitan dengan analisis dan refleksi tentang wawancara yang sudah saya lakukan kepada kedua Bapak Kepala Sekolah, baik Bapak Dr. Andes Haji Sarana dari SMA Negeri 1 Karanggede maupun Bapak Tukirin SPD dari SMP Negeri 1 Wonosegoro. Terdapat beberapa pertanyaan untuk memandu dalam analisis dan refleksi saya. Yang pertama yaitu hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Baik, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara yaitu berdasarkan hasil wawancara saya yang beliau terapkan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang dihadapi, kemudian mendiskusikan dengan pihak yang terkait dan menyelesaikan masalah secara internal ataupun pribadi jika memungkinkan. Yang kedua adalah meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika tersebut. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan rekan sejawat, bahkan dengan orang tua, dan berprinsip untuk berpihak pada murid. Yang keempat adalah ketegasan dalam mengambil keputusan dan berprinsip bahwa setiap masalah itu harus dihadapi dan pasti ada solusinya. Yang kelima yaitu menggunakan data yang akurat dan relevan dari berbagai pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakannya? Pada dasarnya, kedua Bapak Kepala Sekolah tersebut memiliki kesamaan dalam pengambilan keputusan. Melalui tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif.
Yang kedua adalah pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyarakah mufakat dengan berbagai pihak dan berpihak pada murid. Yang ketiga adalah tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah, yaitu masalah diselesaikan secara insidental. Yang keempat adalah tegas dan berani dalam pengambilan keputusan dengan memaksimalkan kebermanfaatan dari keputusan tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu apa rencana ke depan para pemimpin tersebut dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur keefektifan pengambilan keputusan mereka. Rencana pengambilan keputusan ke depan berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua akan yang pertama yaitu rencana ke depan dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema, yaitu mereka akan berencana untuk terus mengikuti aturan yang ada namun juga mempertimbangkan penilaian mendalam dalam situasi dilematis, serta berprinsip bahwa masalah harus dihadapi dan pasti dapat diselesaikan. Dalam menghadapi masalah etika atau moral, proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan informasi dari semua pihak terkait, berdiskusi dengan orang tua dan siswa, serta memastikan data akurat dan kondisi emosi dalam keadaan stabil. Dengan demikian, akan terus berusaha untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan semua aspek dan perspektif yang ada. Aspek yang kedua adalah bagaimana mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, yaitu dengan memastikan bahwa semua langkah diikuti dengan benar dan data yang masuk adalah data yang akurat. Keputusan dinilai efektif jika dampaknya positif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Misalnya, berdasarkan pengalaman dari salah satu bapak kepala sekolah, yaitu jika keputusan tersebut melibatkan pemindahan anak ke sekolah lain, maka keberhasilan diukur dari apakah siswa memberikan lingkungan yang lebih baik untuk dapat berkembang. Selanjutnya yaitu evaluasi yang cermat dan memastikan keputusan yang diambil memihak pada kebaikan siswa dan pendidikan mereka, juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas keputusan tersebut. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Baik, khusus untuk diri saya, penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri saya sendiri jika saya menghadapi dilema etika. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan tenang, sabar, dan tidak emosional, serta berprinsip masalah harus dihadapi dan pasti ada solusinya. Yang kedua adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Yang ketiga adalah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang keempat adalah saya akan menerapkannya setiap dihadapkan dengan situasi yang menuntut pengambilan keputusan dalam dilema etika. Baik, dari kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat dilema etika, maka saya dapat simpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika melibatkan proses yang sistematis dan prinsip yang kuat dengan fokus pada musyawarah, evaluasi dampak yang akan terjadi, dan berprinsip bahwa setiap masalah memiliki solusi. Jika menghadapi dilema etika, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dan nilai-nilai yang mungkin saling bertentangan, yaitu dengan tenang dan sabar. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait tentu sangat penting, serta menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang teruji akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Demikian video saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi dari wawancara.